Halo Tiners, welcome back with me Miss Ara on Titik Nol English Course YouTube channel. Nah, hari ini video ini khusus dibuat buat kalian para scholarship hunters nih, karena aku mau ngebahas tentang info terbaru pendaftaran beasiswa luar negeri tahun 2023. Well, sekarang udah akhir tahun ya, akhir tahun 2022. Nanti setiap orang pasti punya resolusi baru di tahun 2023. Nah, mungkin di antara kalian ada yang mau ambil master degree di luar negeri dan bingung beasiswa apa aja yang biasanya itu dibuka di tahun 2023. Nah, aku mau kasih tahu nih sama deadline-nya gimana, cakupannya apa aja. Menarik banget kan? Well, langsung aja ya. Kita ke beasiswa yang pertama. Of course, beasiswa yang paling bergengsi di Indonesia mungkin kita bisa bilang ada LPDP. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP telah meluncurkan program beasiswa perguruan tinggi utama dunia atau PTUD gitu setiap tahunnya gitu kan. Dan LPDP ini ada 2 tahap. Nah, untuk deadline pendaftaran beasiswa LPDP tahap 1 itu akan dibuka nanti 27 Maret 2023. Ingat ya, 27 Maret 2023. Terus deadline keduanya itu nanti akan dibuka pada tanggal 5 Agustus tahun 2023. Jadi ingat, ada 2 pendaftarannya, ada 2 tenggang waktunya. Yang pertama 27 Maret tahun 2023, yang kedua ada 5 Agustus 2023. Well, bisa dibilang LPDP itu salah satu beasiswa di Indonesia yang bergengsi karena telah bermitra dengan universitas-universitas ternama di dunia ini. Jadi kalau kalian baru namatin S1 mau lanjut scholarship buat S2, bisa coba daftar LPDP ya. Terus yang kedua nih, ada yang gak kalah menarik, ada Chevening Scholarship. Buat kalian yang suka banget sama UK, ini mungkin bisa jadi salah satu solusi ya. Karena Chevening Program itu adalah program dari pemerintah Inggris untuk mahasiswa S1 yang mau belajar S2 di Inggris. Biasanya Chevening itu kuotanya dikit banget karena dia cuma nerima sekitar 60 pelamar, 60 aplikan setiap tahunnya. Meskipun sedikit banget kuotanya, tapi cakupan yang dikasih dari Chevening ini tuh nggak main-main, kayak lumayan banget dah. Ada apa aja, ada biaya kuliah selama 1 tahun penuh, tunjangan bulanan juga, ada penerbangan, ada visa, akomodasi, cukup komplit kan. Nah, biasanya dan untuk pendaftaran Chevening ini nanti dibuka tanggal 1 November 2023, akhir tahun ya. Jadi kalian masih banyak waktu buat prepare semua persyaratan yang mungkin belum kalian penuhi gitu. Itu Chevening. And then yang ketiga ada GKS. Ya, GKS untuk kamu yang cinta banget sama budaya Korea atau kamu K-popers yang mau belajar di sana, mungkin ini bisa jadi salah satu solusi, yaitu Global Korea Scholarship, Global Korean Scholarship. Beasiswa ini tuh ditawarkan oleh pemerintah Korea. Beasiswa ini bagi mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan studi ke negeri gingseng tersebut ya. Dan cakupannya juga cukup banyak. Ada biaya kuliah di cover, biaya hidup kurang lebih 14 juta per bulan, biaya visa, ada juga tiket pesawat gratis sama asuransi kesehatan. Nah, menarik banget kan buat GKS ini? Terus selanjutnya number 4 ada MOE Taiwan Scholarship. Nah, jadi buat kalian yang suka Taiwan nih bisa pakai beasiswa ini karena beasiswanya menarik karena dia ngecover banyak biaya gitu kan. Cakupan yang kamu dapat nanti kalau misalkan ke sana selain biaya studi, kamu juga bisa dapat biaya bulanan, terus juga kurang lebih sama kayak beasiswa-beasiswa sebelumnya yang udah aku mention gitu kan. Nah, beasiswa Kementerian Pendidikan menerima TOEFL ITP sebagai sertifikat bahasa keperluan mendaftar dan mencari LOA.
Terus nanti dibuka pada tanggal 31 Maret 2023 untuk jenjang S1, S2, sama S3. Jadi ingat ya, 31 Maret 2023. And then ada Mitsubusan Scholarship. Nah, buat kalian nih yang mau lanjut ke negeri Sakura, ini bisa jadi salah satu solusi. Kalian bisa ngikut Mitsubusan Scholarship. Well, kita lihat ada cakupannya apa aja. Yang pertama ada biaya hidup bulanan sebesar 145.000 yen yang diberikan selama periode studi. Ada juga biaya perjalanan PP Indonesia-Jepang. Ada juga tunjangan kedatangan sebesar 50.000 yen diberikan kepada para penerima beasiswa saat mereka udah di Jepang. Terus juga ada biaya kuliah. Ada juga biaya ujian masuk dan biaya studi di Japanese Language Center. Ada subsidi akomodasi sebesar 5.000 yen per bulan untuk satu setengah tahun pertama periode studi di Japanese Language Center. Terus ada juga ada subsidi akomodasi sebesar 25.000 yen per bulan dan tunjangan deposit akomodasi selama periode studi di sana. Ada biaya buku, ada juga biaya asuransi jiwa, penerbangan, dan kecelakaan selama periode studi. Banyak banget gak sih? Kalian yakin nih gak tertarik sama beasiswa ini? Mitsubusan Scholarship itu dibuka nanti tanggal 18 Februari 2023. Ini awal-awal tahun banget, jadi kalian harus prepare dari sekarang. 2 bulan mungkin cukup, tapi kalau misalkan mau, karena ini awal tahun, usahain semaksimal mungkin. Oke, terus selanjutnya ada Max. Max itu dia sama ke Jepang juga, karena ini merupakan salah satu beasiswa asal Jepang yang akan memberikan pendanaan beasiswa bagi mahasiswa internasional yang ingin belajar dan melanjutkan studi pasca sarjana di Jepang sebagai research student. Jadi buat kalian yang mau ngelanjutinnya di research untuk magisternya, kalian bisa pakai Max ini. Terus pelamar juga bisa langsung menempuh jenjang S2 atau S3 tanpa jalur research student. Akan tetapi terdapat persyaratan yang harus kamu lengkapi gitu, yaitu memperoleh izin dari profesor pembimbing di universitas tempatmu kuliah di Jepang sana. Itu yang Max. Terus yang nomor 7 itu ada Turkey Bursary Scholarship. Nah, ini tuh kalau kalian pecinta negara-negara Timur Tengah atau ya kalian mau ke Turki lah gitu kan, ini bisa jadi solusi karena cakupan biaya yang kamu dapetin nanti juga lumayan banyak. Ada uang saku per bulan, ada biaya akomodasi selama di Turki, ada tiket pesawat pulang pergi, ada juga SPP kuliah, asuransi kesehatan. Terus ada asistensi penempatan jurusan di universitas, ada kursus bahasa Turki selama 1 tahun gitu. Karena ada beberapa negara yang emang mungkin harus belajar bahasa negara tersebut gitu. Kayak misalkan Jepang, tapi harus belajar bahasa Jepang dulu. Mau ke Turki tapi harus belajar bahasa Turki dulu. Itu emang ada ya guys. Jadi ya sesuaiin aja dengan persyaratan yang diminta sama universitasnya gitu. Nah, pelamar beasiswa ini perlu mempersiapkan beberapa persyaratan yang diminta universitas ya. Karena selain itu, bahasa Inggris juga bahasa wajib yang harus kamu kuasai di negara manapun, I guess. Karena kalian kan mahasiswa internasional dan Inggris pun itu adalah bahasa internasional. Jadi kalian tuh harus bisa bahasa Inggris gitu. Nah, untuk waktunya itu pendaftarannya 20 Februari 2023. Ini juga awal-awal ya, jadi kalian harus bekerja keras dari sekarang. Nah, yang terakhir ada DAAD Scholarship buat kalian penggemar beratnya Jerman. Nah, ini tuh bisa jadi solusi.
Jadi DAAD Scholarship itu beasiswa dari pemerintah Jerman gitu. Untuk S2 sama S3 di Jerman gitu kan. Sebenarnya kekurangan dari beasiswa itu cuma satu. Jadi karena yang bisa daftar itu adalah para profesional dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun. Terus juga ya mereka itu harus sebelumnya bekerja di pemerintahan, BUMN, sektor swasta di bidang ekonomi, teknologi sama sosial gitu kan. Para pelamar beasiswa DAAD juga belajar di Jerman itu kurang lebih antara 12 sampai 36 bulan. So it depends on your major. Dan juga nanti akan dapat uang 861 euro per bulan untuk gelar master sama 1.200 euro per bulan untuk studi doctoral. Nah, terus kalau kalian mau tahu kapan bukanya, kalian bisa langsung cek di website resmi DAAD, yaitu daad.id, biar kalian gak ketinggalan informasi apapun. Well, banyak banget kan, ada 8 info beasiswa luar negeri di tahun 2023. I think that's all for today. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe, and then see you. Titik nol, everyone can start from zero.